Pemirsa, polisi mengamankan sejumlah temuan dari hasil olah TKP rumah di mana satu keluarga ditemukan tewas misterius di Kalideres, Jakarta Barat. Di antaranya bekas makanan dan struk belanja. Sudah bergabung bersama kami untuk membahasnya, yaitu kriminolog Monica Margaret. Selamat petang, Mbak Monica. Selamat sore, Mas Abraham. Ya, kalau kita mencermati kasus ini, nampaknya publik semakin curiga. Apakah memang keluarga yang dimaksud meninggal karena kelaparan atau dalam tanda kutip dilaparkan? Dari amatan Anda? Iya, kalau kita melihat dari lokasi gitu ya, lokasi kejadian di mana ini adalah di rumah para korban gitu ya, ini berada di lingkungan yang boleh dibilang lokasi yang cukup gitu ya, pemukiman penduduk yang cukup, artinya dalam hal ekonominya gitu ya, artinya bukan yang kelompok masyarakat kelas bawah, artinya ini menengah kelas atas karena dilihat dari lokasi TKP. Kemudian lagi dari lokasi bentuk rumah juga ya Mas ya, dengan struktur bangunan yang kuat gitu ya, yang kokoh dan besar, itu juga bisa membuktikan bahwa rasa-rasanya gitu ya jauh dari dugaan kalau kalau beberapa orang yang tergabung dalam satu anggota keluarga ini berasal dari keluarga yang status ekonomi atau sosialnya di bawah gitu. Jadi kalau istilahnya kekurangan makanan, saya rasa juga tidak, karena jelas juga dari hasil pemeriksaan tadi dari Reskrim Polda Metro Jaya ya, mereka ketika melakukan olah TKP ditemukan kok ada beberapa kantong-kantong atau bungkus-bungkus makanan yang ada di dalam rumah. Nah, kalau opsi yang kedua diduga tadi Mas, melaparkan diri ya? Iya, dilaparkan atau siapapun, ada oknum atau ya di luar dari korban yang dalam tanda kutip terlibat dalam kematian mereka. Saya membacanya ini dari amatan Profesor Adrianus Milela, salah seorang kriminolog yang saya pikir Anda juga kenal. Ya, kalau memang dilaparkan, lalu mungkin kita harus lihat dulu. Mungkin dari misalnya rekaman-rekaman telekomunikasi yang mereka miliki di dalam rumah gitu ya. Di zaman sekarang gitu ya, biasanya orang punya handphone itu bukan hal yang eksklusif lagi gitu ya Mas ya. Lalu misalnya dengan pantauan CCTV, rasa-rasanya kalau perumahan elit gitu ya, atau perumahan kelas menengah ke atas, biasanya kan ada kontrol pengamanan yang cukup kuat Mas. Baik misalnya dari satuan pengamanan di pos satpamnya, di terdepannya, atau biasanya tambahan pantauan CCTV gitu ya di dalam komplek ataupun di dalam rumah, itu juga harus jadi petunjuk awal untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Dalam amatan Anda dan disiplin keilmuan Anda, apakah peristiwa seperti ini mungkin saja peristiwa kriminal, yang mana ada upaya untuk mengaburkan tindakan kriminal dengan membuat seolah-olah satu keluarga meninggal kelaparan? Kalau kita berbicara mengenai kriminologi budaya gitu ya Mas ya, artinya ada bentuk-bentuk budaya tertentu terkait misalnya kepercayaan yang dianut tertentu, atau misalnya pemahaman yang dijadikan pedoman hidupnya gitu ya, bahwa apa yang harus dilakukan adalah dengan misalnya menyakiti dirinya, itu bisa disebut sebagai culture as a crime. Bentuk budaya yang dibuat sebagai kejahatan gitu. Artinya menyiksa diri sendiri. Dalam hal ini mungkin bukan berarti kejahatan pada harfiah, tapi lebih pada bentuk penyimpangan ya Mas ya, menyakiti diri sendiri sampai akhirnya kelaparan, sampai akhirnya meninggal dunia, dan akhirnya menuju tujuan-tujuan yang mereka harapkan sesuai dengan kepercayaan atau paham yang mereka jalani selama ini gitu. Terima kasih Mbak Monica Margaret, kriminolog, sudah menyampaikan analisisnya mengenai peristiwa sekeluarga meninggal di Kalideres, Jakarta.